Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo guys. Welcome back to my channel. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali ke channel YouTube aku, Yumna Alfila Zamzam. Yang pada kesempatan kali ini aku akan sedikit berbagi tentang pembelajaran, yaitu Shirot. Ya. Seperti yang sering kita dengar, Shiratal Mustaqim. Nah, Shirot ini menjadi salah satu pembahasan di ilmu kalam. Nah, daripada kepo, Shirot itu gimana, apa, dan golongan-golongan orang yang berhasil melewati Shirot itu gimana aja sih, Kak? Kita lanjut ya. Oke, yang pertama kita pasti harus mempelajari dulu tentang pengertian Shirot. Jadi, Shirot ini seperti yang kita tahu bahwa Shirot adalah jembatan lebar yang terbentang di atas neraka jahanam dan dilewati oleh manusia dan jin. Nah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Jadi, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau melewatinya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi, siapapun kita, dari keluarga apapun kita, semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan melewati yang namanya Shirot yang berada di atas neraka. Karena hal ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan suatu takdir yang tidak bisa kita lewati. Nah, kapan manusia ini akan melewati Shirot? Jadi manusia ini akan melewati Shirot itu setelah Yaumul Jaza. Iya, setelah Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Nah, jadi kan ketika manusia dibangkitkan, kemudian dikumpulkan gitu kan, terus dihitung amalnya, ditimbang amalnya, kemudian sebelum di di hari pembalasan manusia ini setelah dihitung amalnya dia akan melewati Shirot yang mana hari pembalasan tersebut jatuhnya ada di surga maupun di neraka. Nah, Shirot ini adalah suatu jembatan yang menghubungkan antara padang mahsyar ke surga. Jadi, orang-orang yang amalnya baik, maka dia akan berhasil melewati Shirot sampai dengan ke surga. Sementara orang-orang yang amalnya buruk, maka dia akan jatuh ke neraka jahanam. Nah, jadi Shirot ini terjadi setelah Yaumul Mizan dan sebelum Yaumul Jaza. Nah, untuk sampai ke surga, kita harus melewati jembatan tersebut. Gitu, guys. Oke, lanjut tentang gambaran Shirot. Jadi Shirot itu seperti apa sih? Nah, ini juga udah aku jelasin ya, ada gambarnya. Jadi Shirot itu bukan seperti jembatan yang ketika kita melewati jembatan tuh baik-baik aja, pemandangannya indah. Nah, namun gambarannya seperti ini. Karena Shirot itu yang pertama adalah licin atau menggelincirkan. Jadi jembatannya licin banget. Yang kedua, mempunyai dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Dalam hadis riwayat Ahmad, disebutkan bahwa setiap sisi Shirot menjatuhkan manusia seperti berebutnya anai-anai ke dalam api. Nah, kayak gambar ini nih guys. Ini seperti manusia yang berjatuhan gitu dari atas Shirot ke neraka, karena dia memang manusia-manusia yang amalnya buruk gitu. Yang ketiga, gambaran Shirot ini di tepi-tepinya terdapat pengait-pengait besi dan duri-duri yang lebar dan tajam. Ada sebuah riwayat itu menyebutkan ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, sebenarnya Rasulullah maksudnya Shirot itu seperti apa sih, gambaran Shirot itu seperti apa sih gitu. Terus Rasulullah itu menjawab, Shirot itu menggelincirkan, menjatuhkan, ada pengait besi dan juga duri-duri yang lebar dan tajam di pinggirnya. Dan duri-duri tersebut terbuat dari sa'dan atau kayu yang berduri tajam. Nah,
Tajamnya melebihi apa? Ya, tajamnya melebihi tajamnya pedang. Wah, pisau aja udah tajam kayak gitu ya guys, apalagi ini pedang gitu. Nah, dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Syakir, panjang sirat ini adalah 15.000 tahun. Jadi sirat ini ada yang mengatakan bukan medannya tuh nggak lurus-lurus aja. Kadang dia medannya juga naik turun gitu. Nah, 5.000 tahun kita perjalanan naik, 5.000 tahun turun, dan 5.000 jalanannya rata. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa sirat ini perjalanannya 3.000 tahun. Jadi 1.000 naik, 1.000 turun, dan 1.000 datar gitu perjalanannya. Nah, selama melewati sirat ini, kita ditanyai juga oleh malaikat Jibril, lalu malaikat Mikail tentang ilmu-ilmu kita yang sudah kita dapat di dunia. Nah, ngeri banget ya, makanya itu kita harus rajin-rajin untuk menuntut ilmu apapun itu yang bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa sirat ini lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam dari pedang, dan orang yang melintas di atasnya akan takut bahkan terluka hingga jatuh. Di sirat juga keadaannya sangat gelap. Nah, ini bagi orang-orang yang amalnya buruk. Perlu diketahui ya guys, kalau kita tuh akan melewati sirat ini, semua hal yang kita lewati tahapan-tahapan setelah hari kiamat itu adalah sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Kalau amal ibadah kita baik, maka kita akan melewati dengan baik. Namun bahkan bisa aja kita melewati sirat ini dengan terbang, dengan tidak melewati tajamnya sirat sama sekali saking baiknya amal kita. Namun ada juga yang perjalanannya gelap banget sehingga kita berjatuhan, itu untuk orang-orang yang amalnya buruk gitu guys. Nah, lalu siapa saja golongan orang-orang yang melewati sirat? Nah, jadi golongan orang-orang yang melewati sirat ini, yang pertama ada yang melewatinya lalu masuk ke neraka. Ini disebut dengan urut dukhul, yaitu orang-orang kafir dan muslim pelaku dosa besar. Jadi orang kafir itu pasti udah masuk neraka, dan juga orang yang muslim tapi melakukan dosa besar itu pasti dia akan masuk ke neraka. Kemudian golongan yang kedua adalah ada yang melewati atau mendatangi sirat dengan melewatinya di atas udara sirat atau wurud murur. Nah, kayak yang aku katakan tadi bahwa ada orang yang harus melewati sirat dengan susah payah, ada juga orang yang tidak menyentuh sama sekali sirat. Nah, ini siapa aja nih? Orang-orang ini pasti orang-orang yang beramal baik ya. Ada orang yang melewati sirat seperti kilat yang menyambar, seret gitu udah sampai di surga. Ada yang cepatnya seperti kedipan mata, ada juga yang seperti hembusan angin, ada yang secepat larinya hewan kuda, ada orang seperti naik kendaraan, ada orang yang larinya kencang, ada orang yang berjalan, bahkan ada orang yang merangkak sekalipun ketika melewati sirat, tetapi dia tidak jatuh ke neraka. Nah, jadi bedanya yang pertama dan yang kedua, wurud dukhul dan wurud murur. Untuk wurud dukhul ini orang yang pasti jatuh ke neraka. Tapi kalau yang kedua ini orang yang tidak akan jatuh ke neraka meskipun berbeda-beda caranya adalah melewati sirat. Gitu guys. Kemudian pendapat para ulama mengenai sirat. Nah, yang pertama adalah ulama ahli sunnah menyebutkan semuanya sepakat bahwa iman akan adanya sirat di akhirat adalah wajib. Jadi sirat ini harus diyakini karena merupakan dasar-dasar dari keimanan. Pendapat yang kedua disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud yang berkata sirat ini dibentangkan di atas jahanam, tajamnya setajam pedang dan sangat licin. Kemudian pendapat yang ketiga disebutkan oleh Al-Qurafi dan Izzi Abdussalam yang menyebutkan bahwa sirat bukan sangat tipis tapi tergantung dengan keimanan yang melewatinya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi.
Kemudian yang keempat, dari aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sirat adalah jalan. Maka seperti terjemahan dari surah Al-Fatihah, ada salah satu ayat di surah Al-Fatihah yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, ya Tuhanku tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian pendapat yang terakhir disampaikan oleh pendapat Jahamiyah, yaitu kelompok yang mengingkari sirat. Mereka tidak percaya adanya sirat karena mereka adalah kelompok yang rasional gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak kasat mata atau dianggap goib itu dia tidak percaya. Jadi golongan Jahmiyah ini adalah golongan yang tidak percaya akan hal-hal gaib seperti itu. Oke, selesai. Kalau kalian ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.